selamat siang untuk Anda yang sekarang lagi gabung di IG-nya Ibu Tia Hendra Prihadi dan Cito Lab Cito gitu ya. Kita pagi ini akan bincang sehat tentang tetap aktif dan produktif menjelang menopause. Ya, tentunya yang punya akun sudah ada di sini. Ibu Tia, Ibu Wali Kota kita yang cantik dan selalu energik, sekaligus beliau sebagai pembina Pertiwi Kota Semarang. Selamat pagi, Bu. Terima kasih, Bu Hero. Mbak apa, Bu ya? Mbak kali ya? Mbak boleh, Ibu boleh. Atau jadi nenek, Bu. Oh, jangan jadi nenek. Ya, di sebelahnya Bu Tia ada Bu Mia. Mbak Mia aja deh, Mbak Tia, Mbak Mia. Karena masih muda-muda semua dan masih cantik dan energik ya. Mbak Mia ini sebagai ketua Pertiwi di Semarang. Sebelum saya kenalkan yang di sebelah sana itu pasti sudah pada tahu ya, kalau baju putih begitu, ini dokter. Beliau adalah Dr. Robi Haryanto, spesialis obgyn dari Lab Cito. Ya. Selamat pagi, apa kabar, Dok? Sehat? Sehat. Nah, sebelum tanya ke Dokter Robi, kita akan tanya dulu tentang Pertiwi nih. Pertiwi itu apaan sih? Pertiwi itu kayak Pertiwi adalah komunitas perempuan. Selain di Semarang juga ada di kota-kota lain. Pertiwi juga ada di luar negeri kayak di Australia, di Eropa, di Amerika. Itu kita ada salah satunya di Semarang. Dimana kalau di komunitas perempuan ini terdiri dari berbagai macam profesi, ada ibu rumah tangga, ada pengusaha, ada notaris, pokoknya kita komplit ya Mbak. Gitu. Sedangkan tujuan kita di sini khususnya untuk Semarang, kita ingin membantu ikut berpartisipasi di program pemerintah Kota Semarang. Yang dalam hal ini wali kotanya Pak Hendi. Gitu. Dan Ibu Tia itu merupakan pembina kami. Ya. Kalau begitu, aktivitasnya kan sudah banyak kan, kegiatannya luar biasa. Alhamdulillah udah. Saya intip-intip di Instagramnya dan di WA grupnya gitu. Coba kita cek ya. Bu Tia tuh merasa terbantu nggak dengan Pertiwi di Semarang gitu? Bu Tia, bisa ngasih testimoni? Ya, sebenarnya kalau Pak Hendi kan ada konsep yang namanya bergerak bersama. Jadi melibatkan seluruh stakeholder, melibatkan masyarakat juga untuk kita bergotong royong, saling bahu-membahu untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di Kota Semarang. Jadi semua persoalan menjadi tanggung jawab kita bersama. Pemerintah memfasilitasi kita yang sebagai warga masyarakat, antara lain di Pertiwi. Kita tengok kanan kiri lah kalau misalnya ada yang perlu dibantu, ada yang perlu intinya perlu kita bantu, ya tentunya kita harus bisa membantu, begitu. Ya, luar biasa ya. Luar biasa, Pertiwi luar biasa. Pertiwi ya? Pertiwi loh. Pertiwi loh. Iya, tidak minta bantuan tapi membantu ya. Iya, betul. Oke. Ibu tertarik nggak dengan tema kita pagi ini? Tentunya sangat menarik ya, tidak hanya saya saja, tapi mungkin seluruh wanita juga harus memahami. Karena yang tema hari ini menopause itu memang suatu hal yang tidak bisa kita hindari. Jadi alangkah baiknya kita ini mengantisipasi. Kita menyambutnya dengan bahagia, sehat gitu ya. Karena tidak bisa kita hindari. Fase yang harus dilalui. Fase yang harus dilalui. Mau menghindar terus juga tidak bisa. Harus bahagia ya. Harus bahagia. Ini sudah destiny ya Bu ya. Bahagianya itu udah takdir ini. Udah takdir, ya takdirnya semua perempuan saya rasa ya takdir. Iya, oke. Ada tambahan Mbak Mia yang mau disampaikan untuk saya juga menunggu-nunggu ini apa relawan gejalanya Pertiwi? kayak begitu. Menarik sih. menarik ya. Nah, meskipun sekarang beliau-beliau ini tampak cantik dan energik dan Wonder Woman begitu, tetapi tetap akan melalui fase menopause. Iya, betul. Tapi benar nggak sih? Bu Dia mau tanya langsung ke dokter atau saya yang tanya? Monggo, gimana caranya? Nah, apa yang disebut menopause dulu ini supaya mengedukasi masyarakat nih? Tadi memang betul ya, yang seperti dikatakan Bu Dia, memang itu suatu fase yang memang harus dilalui seorang wanita gitu ya. Jadi kita jangan takut, jangan menjadikan momok gitu ya.
memang menopause ini ada seremnya tapi banyak happy-happynya juga. Jadi memang harus dijalani dengan happy gitu ya. Jadi kalau yang dikatakan menopause itu seorang perempuan yang fungsi reproduksinya sudah menurun. Jadi akibat hormonnya yang menurun, akibatnya menstruasinya berhenti. Jadi kadang-kadang ada pasien, dok kok saya 2 bulan, 3 bulan nggak menstruasi, apa sudah menopause gitu. Jadi kalau yang dikatakan menopause itu 12 bulan berturut-turut tidak menstruasi. Jadi memang kalau 2 bulan, 3 bulan tidak menstruasi ya belum dikatakan menopause, baru pre-menopause. Kalau sudah 12 bulan baru dikatakan menopause dan berturut-turut gitu ya. Kemudian akibat penurunan fungsi hormon itu juga akibatnya macam-macam, semua badan juga kena, dari ujung rambut sampai ujung kepala semua ada efeknya. Waduh, Gitu ya. Terutama Hidup berat ya. ini kan gejala-gejalanya gitu ya. Biasanya menopause ini rentang usianya antara 45 sampai 55 yang normalnya. Jadi kalau di antara rentang itu kok sudah berhenti menstruasi ya memang sudah dikatakan menopause. Gejalanya nanti memang macam-macam, dari perubahan menstruasi, kemudian perubahan fisik, kemudian yang paling sering dikeluhkan ini perubahan mental atau psikologi ya. Jadi sering depresi, sering murung, kemudian susah tidur, ya memang seperti itu kan akibat penurunan ini hormon estrogen gitu. Seperti itu kurang lebih. nah ini bagaimana mendeteksinya, dok? Tadi kan memang kalau 12 bulan berturut-turut ya nggak mens, itu berarti udah tanda-tanda mau menopause begitu. Tapi selain itu apa ini, dok? Iya. Jadi memang yang paling gampang dideteksi adalah dengan gejala tadi. 12 bulan tidak menstruasi ya sudah dikatakan menopause. Cuma untuk deteksi pasti bisa dilakukan dengan pemeriksaan hormonal, yaitu dengan kalau menopause kan berarti hormon estrogennya turun. Itu bisa dideteksi dengan pemeriksaan hormon estrogen itu sendiri. Apabila sudah di bawah dari 20 ya berarti sudah dikatakan menopause. Di samping dengan gejala-gejala tadi. Ya, sebelum tanya ke dokter lagi, saya ingatkan buat follower @tia_sandy dan juga @labcito, untuk pertanyaan-pertanyaan Anda nanti, Anda akan terpilih salah satunya untuk mendapatkan hadiah menarik dari Labcito, ya. Jadi sekarang mulai tanya sekarang juga, ketik di IG Anda masing-masing ya, ikut live hari ini ya. Baik dok, ini lanjut lagi. Ya, ada 2 kalau nggak salah. Oh ada 2, oh ada 2, kabar gembira. Ada 2 yang akan terpilih untuk pertanyaan yang paling bagus ya, nanti akan diberi hadiah menarik dari Labcito. Oke, lanjut lagi. Dok, lalu bisa nggak sih, saya pernah baca artikel ada menopause dini. Nah sebelum usia 52 tahun itu bisa nggak perempuan mengalami menopause? Jadi memang ada yang dikatakan menopause dini ya Bu. Jadi sebelum usia 45 sudah mengalami menopause memang banyak faktornya. Terutama ada penyakit-penyakit autoimun, kemudian ada penyakit tiroid juga bisa. Kemudian apakah pernah mengalami kemoterapi untuk terapi kanker, itu juga mempercepat untuk menopause. Kemudian apakah ada penyakit-penyakit tertentu memang menimbulkan menopause-nya jadi maju. Ya, memang ada beberapa kasus seperti itu. Bahkan genetik pun juga bisa ya. Jadi misal orang tuanya kok menopause-nya maju, biasanya anak-anaknya juga ikut dia maju. Jadi memang ada beberapa penelitian seperti itu. Tadi kan bisa dini maju, bisa diundurin nggak dok? Artinya dengan pola hidup sehat, ya kan Bu Tia, Bu Mim, setuju nggak? Dengan pola hidup sehat, apakah perempuan itu bisa menjaga hormon estrogennya itu sampai usia lanjut misalnya? Ya, kalau memang hormon itu kan dari induk telur ya Bu ya, ovarium itu kan menghasilkan hormon estrogen. Memang dia ada usianya, jadi memang nggak bisa diundurkan atau apa. Yang bisa kita kendalikan adalah gejalanya gitu. Jadi gejala-gejalanya yang mengganggu itu yang harus kita kendalikan. Kalau menopause memang usia segitu, induk telurnya memang sudah tua, sudah tidak bisa menghasilkan estrogen lagi, ya memang sudah waktunya
Tapi yang bisa kita kendalikan adalah gejala-gejalanya. Yang mengganggu itu apakah nanti depresi, kemudian moodnya kok cepat berubah, nah itu yang bisa kita kendalikan. Seperti itu. Tadi dokter menyebut perubahan-perubahan secara fisik dulu ya, dari rambut sampai dengan ujung kaki. Apa itu, Dok? Misalnya rambutnya jadi grey hair gitu kan? Kalau grey hair memang penuaan ya. Cuma kalau dari efek menopause rambutnya gampang rontok nih. Gampang rontok, kemudian kulit-kulitnya kok cepat keriput. Kemudian biasanya ada hot flashes atau apa? Badan terasa panas. Badan terasa panas, berkeringat malam. Nah, itu memang gejala-gejala akibat penurunan hormon. Kalau hot flash tuh hanya di malam hari aja? Rata-rata malam hari. Ya, berkeringatnya lebih cenderung malam hari. Boleh nanya ya? Boleh, silakan. Dok, untuk mengantisipasi nih, ada vitamin yang harus kita minum? Ya. Jadi paling sering itu kan gejala-gejalanya adalah tulang-tulangnya keropos ya, Bu. Ya, gampang linu. Jadi vitamin-vitamin yang diminum adalah vitamin D dan suplemen kalsium. Kalsium ya? Kalsium dan vitamin D. Jadi itu untuk Setiap hari, Dok? Iya, setiap hari. B dan kalsium harus berimbang? Vitamin D. Oh, D dan kalsium harus berimbang? Iya, berimbang. D-nya berapa? D3 boleh 10.000 unit. Yang satu tablet itu boleh. 5.000? Iya, 5.000 atau 10.000 tergantung gejalanya. Atau 5.000? Atau 5.000. Iya. Jadi untuk memperkuat tulang-tulang kepada tulang itu ya jadi dengan suplemen-suplemen itu. Kalau Mungkin dokter agak keras Iya, saya agak maju. Iya. Jadi lagi dong. Oke, masuk mic-nya. Ya. ya. Jadi suplemennya yaitu tadi Iya. kalsium dengan vitamin D. Itu yang paling penting. Kemudian untuk beberapa penyakit penyerta yang lain itu kan memang kalau menopause hormonnya turun, jadi pembuluh darahnya gampang kaku ya Bu ya. Jadi gampang menimbulkan penyakit jantung, kemudian stroke ya. Itu kan berhubungan erat. Jadi memang pola hidup dan pola makan perlu diatur sekali gitu. Nah, sekarang saran. Oh, Bu Tia mau tanya dulu. Sekarang saran untuk makanan selain tadi suplemen vitamin D sama kalsium. Makanan yang alami yang bisa dikonsumsi oleh ibu yang menjelang menopause itu apa tuh baiknya? Tentu ada makanan yang baik dimakan dan ada yang tidak ya. Iya. Kalau yang memang harus dihindari adalah makanan-makanan yang mengandung lemak. Seperti minyak, gorengan, santan itu memang harus dikurangi. Ya, berhubungan dengan tadi penyakit jantung dan stroke tadi ya. Kemudian untuk yang makanan-makanan yang baik untuk dikonsumsi itu mencakup sayur-sayur, buah-buahan, kacang-kacangan seperti itu. Kacang ya? Ya, kacang hijau boleh, tauge, ya, kemudian Almond. iya almond, yang sekarang lagi banyak juga almond. Iya, ya. iya. Itu baik juga untuk dikonsumsi. Lalu Mau nanya vitamin lagi. Kalau kita minum evening primrose oil, itu biasanya dari umur berapa harus start? Ya, kalau memang beberapa vitamin-vitamin yang memang masih dalam penelitian ya Bu ya. Jadi memang kalau yang vitamin-vitamin seperti itu efeknya apa atau lebih imunitas ya, lebih ke arah daya tahan tubuh. Itu memang dikonsumsi dari sejak awal juga nggak masalah. Oh, nggak masalah ya? Nggak masalah. Karena kan itu yang penting membantu imunitas saja. 30 tahun mungkin Boleh, nggak apa-apa. udah mulai ya? Benar. Iya. Boleh nanya lagi nggak? boleh, boleh Dok, sekali. Kopi itu ada hubungan sama Efeknya ya. menopause? Kalau gitu. Aku dengar katanya, sering minum kopi Bu? saya enggak sih, Enggak, cuma ya. baca literatur aja katanya kopi bisa ada hubungan sama menopause. Iya. Kalau kopi memang efeknya lebih ke arah jantung tadi Bu. Iya. Oh. Jadi kopi itu kan menyebabkan takikardi. Itu maksudnya jantungnya lebih cepat pompa ya. Jadi kalau sudah pembuluh darahnya kaku, pompanya disuruh cepat kan jadi lebih lemah lagi jantung. Jadi menjelang menopause kurangin Ya, minum sebaiknya kopi. dikurangi. Nah sekarang Dok, kan banyak sekali nih untuk terapi-terapi hormon gitu Iya. ya. Itu berbahaya atau enggak? Efeknya apa? Apakah dengan terapi hormon itu masih tetap bisa menstruasi atau bagaimana? Gitu? Ya. Jadi kalau memang terapi hormon itu tuh dilakukan untuk gejala-gejala yang sudah berat. Ya, jadi misalnya sudah depresi, kemudian tulang-tulangnya sudah keropos sekali, kemudian gejala-gejala yang sangat mengganggu, baru kita berikan terapi hormon.
Terapi hormonal macam-macam Bu. Ada yang tablet, ada yang krim, ada yang gel juga. Gel, tablet, krim ataupun ada yang pad yang seperti tempel. Iya, itu juga ada. Jadi memang jadi efeknya memang dia meningkat karena itu kan hormon ya Bu. Jadi hormon yang turun itu kita suplemen jadi meningkat hormon estrogennya. Jadi gejala-gejala yang tadi timbul diharapkan bisa berkurang. Ya. Bisa jadi muncul menstruasi lagi bisa karena kan hormonnya dipicu lagi. Ya. Tetapi ada satu catatan apabila seorang wanita sudah pernah mengalami kanker payudara itu sebaiknya terapi hormon dihindari karena malah memicu. Gitu. Pernah mengalami atau dari garis keturunan ada yang kena kanker payudara? Kalau secara garis keturunan tapi dalam pemeriksaan tidak ada hasil kankernya ya tidak apa-apa Bu. Ya, cuman kalau memang sudah pernah mengalami apalagi pernah terapi pengangkatan payudara, kanker kemo itu sebaiknya memang tidak diberikan. Sekarang memungkinkan nggak kalau misalnya ini terapi hormon gitu ya, kita menggunakan terapi hormon tapi dimonitor, jadi minimal ada minimalnya nggak? Estrogen. Jadi kalau misalnya ada maksimalnya. Jadi kalau misalnya maksimalnya hormon estrogen itu di level berapa. Jadi begitu kita konsumsi terapi hormon, begitu sudah sampai levelnya tersebut, terus kita hentikan dulu bertahap gitu, itu memungkinkan atau enggak? Iya, memang semua terapi itu semua memerlukan evaluasi. Ya, memerlukan pemantauan. Jadi memang suplemen yang diberikan kita periksa kadar hormon estrogennya juga. Apabila sudah mencapai dosis yang memang maksimal ya kita tidak berikan lagi. Oh gitu ya. Gitu, ya. Jadi memang sebaiknya setiap bulan memang harus kontrol. Gitu ya. Untuk memeriksakan kadar estrogennya ya. Kemudian memantau gejala seperti itu. Sekarang ini kan berkaitan ini kan kita ngomong-ngomong masalah kontrol kan gitu ya. Terus kira-kira cek apa yang dibutuhkan untuk yang premenopause, kemudian pada waktu menopause gitu harus cek apa gitu. Iya. Kalau untuk seorang wanita memang pertama dicek adalah hormon yang tadi Bu, hormon estrogen dan FSH, follicle stimulating hormone ya. Jadi dua itu adalah hormon penting yang untuk mendeteksi menopause. Kemudian bisa juga pemeriksaan tambahan dengan pemeriksaan densitas tulang. Jadi kan efeknya memang sangat erat sekali dengan osteoporosis ya. Dengan penurunan kepadatan tulang, jadi memang pemeriksaan densitas tulang juga perlu dilakukan apabila begitu. Berarti olahraga harus dijaga ya menjelang menopause ya. Olahraga nggak boleh yang keras-keras ya, yang menggunakan lutut gitu ya. Iya. Itu olahraga mungkin yang ringan tapi ritmis gitu ya. 30 menit sehari sudah cukup. Sehari 30 menit, seminggu berapa kali? Seminggu boleh minimal 5 kali. Minimal 5 kali. Ya, 5 kali dalam seminggu, satu kali 30 menit. Ibu-ibu ini nggak ada waktu untuk olahraga pagi. 150 menit gitu ya, dalam satu minggu. Kalau main aja. Nah sekarang itu kan masih seputar terapi hormon. Ada nggak misalnya apabila yang sudah mengalami premenopause, kalau menopause ini mungkin sudah nggak bisa apa ya, yang premenopause atau mungkin juga yang menopause, mungkin tidak dalam bentuk obat kimia gitu ya, tapi ada nggak yang alami yang tujuannya adalah untuk meningkatkan estrogen, karena dengan meningkatnya estrogen saya kira menurut saya mungkin gejala-gejalanya bisa ditekan gitu ya. Ya, estrogen alami memang ada seperti tadi kacang-kacangan, ya, kemudian buah-buahan tadi kan juga meningkatkan estrogen. Sebenarnya estrogen itu tidak hanya diproduksi oleh indung telur, tapi ada di kelenjar adrenal, kemudian organ-organ lain memang ada memproduksi tapi tidak banyak. Jadi memang tidak habis-habis gitu juga tidak. Memang kalau memang diperlukan ya dengan makanan, apalagi masih kurang bisa ditambah dengan terapi hormon itu tadi. Jadi makanannya terutama kacang ya Dok? Iya, kacang. Jadi, Tapi nanti jerawatan Dok. kacang hijau. Estrogennya keluar tapi jerawatan. Bareng estrogen keluar dan jerawatnya. Nah Dok, tadi kan ada selain olahraga, kemudian periksa per bulan, FSH tadi ya? Iya. Kemudian makanan yang bergizi, selain tadi ada vitamin, suplemen, vitamin D dan kalsium ya. Lalu kalau gejalanya yang
emosional atau secara mental itu bagaimana? Kadang kan kaget, shock gitu kan. Loh, kok ternyata sudah ini menopause gitu. Iya. Kadang-kadang itu kan perempuan kalau sudah menopause ya, kalau kita tidak siap seperti kita itu sudah Kurang percaya diri. nggak berarti apa-apa gitu ya Iya. kalau misalnya ya. Ini kan salah satu upaya kita supaya masyarakat terutama perempuan-perempuan tahu bahwa belum akhir, kalau kita menopause itu segalanya belum berakhir. Iya. Itu betul sekali Bu. Motivasinya Iya. bagaimana? Agak sulit nge-manage perasaan Emosi, nih. ya. Memang gejala yang paling sering saya temui Baper seringnya. bagian wanita memang paling sering kok saya mengalami moodnya kok sering ini Naik turun. Up and down, ya. Iya, up and down, terus merasa tidak berguna, useless gitu Iya, ya betul, memang seperti itu. Jadi memang efek hormon itu efeknya ya, saya bilang tadi dari ujung rambut sampai ujung kepala bahkan sampai ke mood tadi. Jadi memang yang perlu dilakukan pertama perubahan pola hidup dulu. Jadi dengan olahraga kan juga meningkatkan mood ya. Kemudian bisa juga dilakukan dengan terapi meditasi atau yoga. Oh, iya. Ya, itu kan juga untuk menstabilkan mood juga bisa. Sama pola tidur kali Iya, ya, harus betul. diatur. Pola hidup. Siangnya Tapi memang- 30 menit ya dok? Iya betul. Ini memang pada Teori 30 menit, enggak. Tahu kok teori itu ya. Iya. dari 30 menit. Cuman pada menopause memang biasanya malah mengalami gangguan tidur Bu. Susah tidur. Iya, ya. susah tidur. Terus kalau tidur siang ini juga susah. Malamnya susah tidur kalau tidur siang. Enggak ya. Enggak juga sih. Iya. Jadi ya Yang alami susah tidur tadi dok, misalnya kan banyak yang mengkonsumsi obat supaya bisa tidur karena mungkin seharian beraktivitas udah capek tapi tetap nggak bisa tidur, terus mengkonsumsi obat tidur itu boleh nggak sih? iya. Memang kalau memang sudah gejalanya susah tidur kan pasti berefek juga terutama untuk Badan, kesehatan. iya. Iya. Jadi kalau untuk sampai tahap yang memang kok diperlukan obat memang boleh diberikan tapi dengan Resep dokter, pantauan dokter Oh, ya. Gitu. Jangan beli obat sendiri setiap hari jadi kecanduan, nah itu yang memang tidak boleh dilakukan. Nanti juga ditangkap polisi ya. Tapi kalau Mbak Tia ada bisa dibilang olahraga tiap hari. Iya. Makan. Kan belusukan kalau Belusukan termasuk ini olahraga iya. ya. setiap termasuk pagi olahraga. ke kelurahan-kelurahan, kecamatan, hebat loh. Yang penting beraktivitas gitu. Yang beraktivitas gitu ya. Oh, jadi memang harus pola makan harus dijaga. Iya. Vitamin gitu ya. Memang harus jadi ada pemeriksaan tulang, ada pemeriksaan hormon, Pola tidur deh. pola tidur, pola makan gitu ya. Jaga ya. Heeh. Olahraga harus 5 kali seminggu ya dok? Iya, sebaiknya, 30 menit ya? Iya, satu minggu seperti tadi Ibu bilang 150 menit ya. 150 menit. Iya. Jadi 30 kali 30 kali 5. menit per Senin sampai Jumat, Sabtu Minggu libur. boleh makan Boleh ya makan. satu minggu. Kemudian olahraga lagi gitu ya. Ya kalau menurut saya memang bagaimanapun perempuan harus siap ya. Betul. Karena itu kan tidak hanya berdampak pada kita saja, tapi kan pada lingkungan, Keluarga. keluarga, suami itu kan yang paling ini juga yang paling Yang menghadapi kita iya. pada saat fluktuatif emosi. Efeknya tuh ya Bu, kalau di rumah suami, anak bisa kena dampaknya. Di kantor anak buah semua Iya. kena. Iya, betul. Kalau seorang perempuan bad mood, Iya. ini bahaya ya. Tapi ini ngomong-ngomong kita ada pertanyaan apa enggak ya Mbak? Iya. Ada pertanyaan enggak di follower? Oke. Dari Rahel Ana. Rahel _Ana79 untuk Dokter Robi. Kalau sudah mulai masa menopause, apakah berpengaruh juga dengan gairah seks? Apakah semakin menggebu-gebu atau berkurang? Ini pertanyaan sangat menarik. Kalau menggebu-gebu bagaimana? Kalau berkurang ya solusinya bagaimana? Iya dong, silakan ditanggapi Iya. dok. Jadi memang akibat penurunan hormon laki-laki tadi ya Bu ya, penurunan hormon memang gairah seksnya memang kadang-kadang menurun dan apalagi ditambah dengan daerah kemaluan terasa kering, ya karena kan hormonnya sudah turun, jadi cairan yang dari kemaluan memang Berkurang. ya. Jadi memang tadi ada yang saya bilang ada terapi hormonal yang krim atau gel itu bisa memang diberikan di daerah area kemaluan untuk
ya tadi membantu untuk hubungan seksual dengan suami seperti itu. Tapi kalau yang akibat menopause terus menggebu-gebu saya rasa Enggak ya? jarang ya. Rata-rata menurun semua. Oh, rata-rata menurun. Rata-rata Tapi menurun. Tapi tetap ada solusinya. Iya. Tetap ada solusi. Harus tes hormon ya dok. Iya. Hormon. Gitu. Iya. Ada lagi yang lain? Ada lagi yang dari atlet Vito? Belum ya? Yang dari Butia? Ada. Oke. Terima kasih. Oke, dari Nur Hasana. Mau tanya untuk suplemennya apa ya? Aduh, tadi sudah Ada dijawab. Vitamin D dan Dan kalsium. kalsium. Iya. Apakah bisa dibeli di apotek? Bisa boleh dibeli di apotek. Oh bisa, jawabannya bisa ya untuk Mbak Nur Hasana. Kalau Mbak Rahel tadi pertanyaannya bisa menggebu-gebu, bisa menurun. Dari Reta Sudarso, ini hampir sama dengan adiknya apa? Dari Reta Sudarso, olahraga apa yang terbaik untuk ibu menopause? Yoga tadi ya dok? Iya. Dan apa Yoga kakak? boleh. Oh kakak. Oh, selamat. Yang ringan gitu ya. Iya, yang ringan. Yang ringan dan ritmis terus-menerus Bu. Seperti jalan kaki boleh, kemudian aerobik yang ringan seperti itu. Jalan kaki sama Jogging, aerobik. lari nggak Ya, boleh dong? jogging boleh kalau masih kuat lari-lari Kakinya kecil. kan Nggak harus kuat ya, Bu, ya? kalau misalnya nggak kuat, tapi kalau kuat mungkin Nggak apa-apa ya? Jangan terlalu forsir gitu ya, enggak tidak bagus. Dari Ita Wiryadi, olahraganya apa? Apakah fish oil baik untuk menopause? Ya. Minyak ikan dok. Minyak ikan kembali lagi itu kan sebagai imunitas ya, daya tahan tubuh, suplemen tambahan. Boleh diberikan Boleh, ya? asal dengan dosis yang sesuai ya yang Sesuai dengan resep. Setiap hari? Iya, setiap hari boleh. tapi kan itu bukan berarti untuk memunculkan estrogennya Iya. lagi, untuk kita lebih Daya tahan daya tahan tubuh. tubuh. Mbak Ita, terima kasih pertanyaannya. Teman SD ku itu. SD. Langsung Teman gabung SD ku ini di ya. Tresia. Iya. Oke, terima kasih pertanyaannya. Kemudian ada Pak Daniel ISPNC. Adakah cara untuk meringankan gejala menopause? Ini pria tapi concern banget dia Oh, nanya luar biasa, menopause. luar biasa berarti Luar biasa, Mbak, Ibu, ya? memperhatikan, Iya, memperhatikan. memperhatikan. Ya. Jadi untuk meringankan gejala kembali lagi nomor satu adalah perubahan gaya hidup. Lifestyle-nya memang harus dari pola makan, kemudian aktivitasnya yaitu kemudian tidak boleh manage stres gitu ya. Manage Jadi stres, ya, oh, jadi iya. memang itu yang paling gampang dilakukan itu. Apabila sudah timbul gejala-gejala lebih berat ya memang harus konsultasi ke dokter seperti itu. Begitu jawabannya ya Pak Daniel. Kemudian ada Baby Gembira. Jika waktu pertama kali mendapat mensnya terlambat, apakah akan ada pengaruh pada menopause-nya dok? Apakah kan terlambat juga? Atau gitu? terlambat Kan juga, mundur. atau malah Iya, dini mensnya gitu? mundur gitu ya. Sebenarnya itu tergantung dari hormon estrogennya itu sendiri Bu. Tapi sejauh yang saya pasien-pasien yang saya temui memang kalau mensnya maju atau mundur gitu ya tidak pengaruh ke menopause-nya. Oh, nggak pengaruh Iya. ya? Jadi itu kan tergantung dari cadangan estrogennya dari indung telurnya itu sendiri. Iya. Oh, saya juga lebih mikirnya ke- kayak Mbak Baby tuh. Lebih ke genetik Iya, ya. lebih ke genetik. Pikir kalau mundur juga menopause-nya mundur. Belakang. Tapi itu belum ada penelitian yang Oh, ya tergantung yang hormon pasti. berarti Iya. ya. Gitu. Ya begitu ya Mbak Baby, jawabannya sudah ditanggapi oleh Dokter Robi. Oh, Baby Gambiro Ada lagi? ya? Oh, Baby Gambiro. Oh Baby Gambiro. ya. Ada yang lain? Oke 15 menit lagi. Ada pertanyaan lagi Mbak Mia? Pertanyaan lagi. Bu Tia? Atau mungkin sharing dari ibu-ibu pertiwi ada maksudnya ada keluhan-keluhan ibu-ibu biasanya mengeluhkan apa seperti itu. Mungkin masih jauh ya dok. Iya. Kalau menopause. saya sih sebetulnya udah 51 tahun. Sian ya, sian banget ya. Cuman kalau jangan terlalu tua. Apa namanya? Ini kadang-kadang kalau olahraga terlalu keseringan juga Iya, dengkul juga udah mulai sakit. Kalau kita pakai apa namanya? Ini band Pakai band gitu, ada pengaruh nggak sih dok? iya, jadi mengurangi tekanan pada lututnya juga bisa. Oh jadi kalau kita olahraga atau kita Iya. sehari-hari? Iya, jadi tekanan kepada lututnya dikurangi dengan Oh, iya. jadi kita pakai ya. Iya. Betul. Ini dok, kadang kan orang tadi saran dari dokter setiap bulan harus periksa.
Nah, kalau misalnya sibuk seperti ibu-ibu ini lupa periksa, apakah setiap periksa itu juga langsung diresepkan terutama untuk yang usia-usia memang mendekati menopause, Dok? Jadi memang tidak perlu tiap bulan untuk periksa hormon, nggak usah. Iya. Selama tidak ada gejala, selama bisa dijalani dengan happy, menopause-nya ya Dinikmati iya, saja. dinikmati saja, nggak usah. Yang penting jadi yang tadi pola hidupnya, makanan juga harus bagus, kemudian aktivitas juga harus cukup seperti itu. Tidur juga harus cukup. Iya, mungkin maksudnya kalau misalnya menggunakan terapi hormon itu memang harus lebih sering untuk periksa Iya, gitu ya, jangan betul. sampai kelebihan. Karena Iya, kalau betul. misalnya estrogen itu kelebihan itu bisa muncul persoalan gitu Iya, ya. Jadi begitu muncul di stop dulu apa Iya, gimana bisa gitu ya. diatur dosisnya dikurangi kah, atau di stop, bisa juga. Iya. Dok, sekarang pertanyaannya, tadi kan melihatnya yang negatif aja, rasa ketakutan, mau menopause, kemudian perubahan dalam fisiknya itu juga mempengaruhi kepedeannya gitu kan, mengalami demotivasi juga gitu. Nah sekarang dokter ada testimoni nggak pasiennya yang mengalami menopause tapi tetap gembira, sukacita gitu, Dok? Iya. Iya. Apakah dengan menopause itu segalanya jadi hilang? Ataukah mungkin ada sesuatu yang di balik itu ada sesuatu yang sangat indah walaupun di menopause Iya. ya. Karena kan kalau kita mendengar menopause itu beritanya kan Iya, kayak momok ya. Serem. serem gitu ya. Tapi mungkin apa sih sesuatu yang indah di masa menopause itu apa gitu? Jadi ya menopause kan memang gejala-gejalanya memang banyak, Iya. tapi memang yang positif juga banyak. Iya. Jadi selain kan setiap bulan kalau memakai pembalut, kemudian gejala-gejala PMS-nya Iya. itu kan yang mengganggu sekali. Kadang-kadang ada pasien dok sudah enak nih, saya udah nggak pernah pakai pembalut lagi. Iya. Kemudian gejala-gejala PMS-nya kok sudah nggak pernah saya alami lagi. Jadi saya merasa lebih happy, tinggal gendong cucu, tinggal apa gitu kan. Iya. Iya, lebih happy. Tapi mungkin ini ya, mungkin kalau misalnya sudah menopause, jadi mungkin hubungan suami istri lebih lega karena mungkin nggak takut hamil. Kalau yang sudah punya anak ya, Betul, iya. mungkin nggak takut hamil, takut nih biasanya itu kan aduh jangan-jangan ini. Tapi kalau misalnya sudah menopause mungkin sudah lega, malah jadi hubungan suami istri jadi Iya, betul. lebih nyaman. Iya, baik. Nah ini ada Thomas Aloysius, apakah kaitannya menopause dengan kanker payudara? Ya, jadi memang kanker payudara itu dipicu oleh adanya estrogen. Jadi dengan terapi estrogen, apabila ada bibit kanker payudara malah makin memicu ya. Oh, Jadi kalau makin, ada ya. riwayatnya. Makanya kan orang yang dengan kanker payudara tidak boleh menggunakan pil KB, kemudian KB yang suntik, itu kan karena mengandung estrogen, makanya dihindari. Karena malah jadi memicu sel kankernya itu sendiri. Seperti itu. Ya. Jadi memang untuk KB, untuk terapi hormon memang sebaiknya mengkonsultasi dulu dengan dokternya. Apakah ini boleh, mana yang boleh, mana yang tidak boleh, itu kan memang harus perlu dikonsultasikan. Seperti itu. Iya. Jadi nggak boleh sembarangan ya, Dok? Iya, betul. Merasa cocok ini pakai Iya. ini Gitu gitu ya. harus dikonsultasikan pasti. Iya, betul. Ini dari Mbak Nur Hasanah lagi, sudah 3 bulan tidak haid, apakah sudah dikatakan menopause? Ya, yang tadi awal saya bilang ya, itu Iya, jadi harus 12 bulan. bulan berturut-turut. Ya. Ya harus dihitung dulu sampai 12 bulan Mbak Nur Hasanah, dan itu berturut-turut ya, Dok ya? Iya. Kalau misalnya ada, benar nggak sih ada ketakutan sih, Dok, yang haidnya itu tidak lancar, apakah ini juga berpengaruh juga untuk next kalau menjelang menopause gitu, Dok? Memang kalau haid tidak lancar itu kan gangguan hormon juga. Iya. Belum tentu juga hormon. Ada misalnya ada penyakit-penyakit tertentu, misalnya ada kista, miom, itu kan juga pengaruh ke menstruasi. Jadi memang harus perlu pemeriksaan yang menyeluruh. Apakah ini ada penyakit-penyakit tertentu atau memang karena gangguan hormon. Jadi memang harus ditentukan ini karena apa penyebab seperti itu. Iya. Ada pertanyaan lagi, Mbak Mia? Mbak Tia? Aku cukup kayaknya. Tapi kayaknya masih bingung deh. Nah, apa, gimana gitu ya. Menopause apa enggak? Enggak gitu ya, bingung. Oh, 12 bulan masih jauh. Tapi suka kadang-kadang jengkel, emosi gitu ya. Apa udah masuk pre gitu Oh, ya? iya. Oh berarti ini saran dari dokter bagaimana ini? Ya. Usia-usia sebenarnya
usianya pasti nggak sih 50 ke atas atau bisa tadi 40 itu sudah bisa menopause Bergejala. bagi perempuan Iya. ya Bu ya. Iya, memang tidak semua wanita bergejala, malah ada beberapa pasien saya yang datang nggak merasakan apa-apa tapi menstruasinya saja yang berhenti. Gitu. Jadi pokoknya nggak ngerasa apa-apa itu. Ibu-ibu yang lain bilang lututnya kenapa kok saya kok biasa aja ya, memang itu ya anugerahnya memang. Iya. Ya beruntungnya Karena dia. kadang-kadang lutut juga pikir bisa aja kan berat badan kita yang Iya. Overweight. Overweight ya. jadi Oh. bermasalah. Cuman yang saya khawatir tuh kalau hot flash udah nggak bisa diapa-apain ya dok. Iya. Kalau memang mengganggu Nggak sekali. bisa ya. ngebayang aku panas, katanya serangan panas. AC dong. Nggak mempan kata iya kan ya dok? Iya. Nggak mempan ya? Kadang pakai AC nggak mempan, makanya disarankan pakai baju-baju yang nggak usah tebal-tebal ya. Iya. Katun gitu ya. Iya, yang ringan-ringan adem gitu. Iya. Ini saran dari Bu Tia nih sama Bu Mia. Bat ya. Bagi semua perempuan Oh, iya. yang ini kan pasti mengalami fase itu. Iya. Sebenarnya seperti saya sebutkan tadi di awal bahwa yang namanya menopause itu kan semua wanita di dunia pasti mengalami yang namanya menopause. Jadi tidak usah yang namanya minder, takut. Kita mulai babak baru di kehidupan kita. Seperti tadi yang sampaikan, ada nilai positifnya, ada rasa bahagianya. Jadi yang selama ini kita mungkin mendengar yang namanya menopause begini menakutkan semua, tapi ternyata dari Dokter Ovi ada bahagianya kok, ada sesuatu yang beda, ya itu yang harus kita jalani. Kita banyak menggali ilmu dari yang berkompeten, jadi tidak semua, karena kalau semua kita gali ilmunya, ya kalau benar kalau enggak gitu ya. Yang berkompeten kita gali ilmunya, kita minta informasi-informasi supaya di masa menopause ini kita bahagia. Kalau misalnya bahagia, suami juga bahagia, keluarga juga bahagia. Karena ibu biasanya nakoda di rumah ya. Betul. Silakan Mbak Mia. Kalau saya pribadi menghadapi menjelang menopause yang nggak tahu kapan ini, saya sih menyikapinya, saya minum vitamin, terus saya olahraga walaupun saya nggak sampai 5 kali seminggu. Pola makan kalau di Semarang sangat sulit ya ngejaganya karena semua enak kan. Iya. Gitu, jadi biasanya kalau di Jakarta baru saya agak ngurangin porsi makan. Iya. Jadi kalau ke Semarang pasti Kuliner. Kuliner. Iya. Ada pertanyaan lagi? Oh, tinggal sedikit waktunya. Ini kita masih menunggu-nunggu. Oh ya, saya ingatkan followernya @tia_hendy bisa follow juga @labcito. Nanti akan mendapat informasi banyak ya tentang paket-paket pemeriksaan. Bahkan tadi saya dapat info pemeriksaan bisa dilakukan di rumah loh. Jadi jemput bola gitu Bola, ya. iya, betul. Jadi tidak perlu khawatir lagi Anda takut keramaian dan lain sebagainya karena dilakukan private di rumah. Begitu. Bu Vivi ya. Oke. Mungkin ada kalau, lagi? mungkin kalau misalnya ada pertanyaan ya, itu bisa DM ke Labcito. Instagramnya Labcito Iya. ya. Karena kan waktu kita juga agak terbatas. Saya rasa ini Iya. perbincangan kita kan perbincangan yang menarik ya. Iya, sangat menarik Bu. Iya. Iya. Oh, sudah? Ini dari Ita Wiryadi. Mau tanya buat Ibu Mia dan Ibu Tia, apa sih rahasia selalu segar bugar walaupun apa ini? Sibuk. Keriting tulisannya. Apa Monggo ya? silakan. Kalau saya sih yang penting Segar. happy dulu lah. Walaupun saya setiap pagi melihat jadwal tumpuk-tumpuk gitu ya, tapi kalau insya Allah kita jalani dengan happy, saya rasa semua akan terlewati. Walaupun sampai rumah kadang-kadang ya pijitan, kalau masuk angin ya tetap kerokan gitu ya. Karena memang saya kayaknya kalau badan masuk angin nggak dikeroki Nggak ya, afdol. nggak afdol gitu ya. Ya pokoknya yang penting happy, kita jalani dengan ikhlas saja. Karena kalau kita ikhlas, happy, insya Allah apa yang kita kerjakan akan membuat kita kuat dan tentunya bermanfaat buat orang lain. Karena kalau kita mengerjakan dengan hati yang jengkel gitu ya, kemudian pengennya marah begitu, ya bisa beraktivitas tapi mungkin membuat badan kita jadi lebih capek. Apa yang kita sampaikan mungkin tidak tersampaikan ke masyarakat, ke orang-orang di sekitar kita gitu ya. Jadi yang penting happy sama ikhlas. Jaga kesehatan jangan lupa.
Iya. Suplemen bila perlu, makan makanan yang bergizi. Happy, ikhlas, jaga kesehatan, kalau perlu Iya. suplemen. Iya. Suplemen apabila perlu. Apabila perlu. Iya. Oh, dicatat ya, biar cantik kayak Bu Tia. Sama Mia. kalau aku Sama. Mbak Tia udah sama jawabannya. Saya ngejalaninnya kalau misalnya kerjaan lagi hektik banget ya saya pasrah aja, cuman abis itu biasanya saya nyari temen yang bisa cocok sama saya ya, kita hangout ngopi apa ngeteh, habis itu pulang ke rumah udah Oh iya. Mungkin satu lagi Mbak, satu lagi yang kita harus ingat bahwa kita juga perempuan juga harus punya me time dong. iya betul. Kita harus punya me time gitu. Betul. Me time kita kan mungkin Mbak Nia ngopi atau bagaimana, tapi kalau misalnya tidak memungkinkan, me time-nya itu apa? Misalnya memang hobinya masak ya memasak. Iya. Atau mungkin suatu ketika bikin masker dari apa yang ada di kulkas, kita istirahat kan dingin ya. Pokoknya sempatkan me time. Me time jangan berpandangan bahwa me time itu yang lama-lama harus pergi ke sana, harus pergi ke sini, harus ini tidak. Sebisanya saja. Yang penting ini adalah waktu me time. Karena kita harus me time istirahat. Setelah me time selesai kan kita harus otak-otak lagi nih Mbak. Iya. Urusannya banyak ya, ibu rumah tangga kan juga bagaimana memikirkan anak-anak dan keluarga semua rumah tangga. Jadi sempatkanlah me time. Iya, Betul. perlu. Perlu sekali. Perlu sekali ya. Tadi kalau Mbak Mia hangout ya. Iya. Kalau nggak ada keluarganya. Iya, dari Soalnya di Semarang, saya tinggalnya di Jakarta, Oh, iya. jadi keluarga di Jakarta. Iya. Kalau dokter? Ya. Memang sih nomor satu adalah ini ya, berpikir positif ya. Berpikir Oh, positif. iya, iya, betul. Jadi dibawa happy, apa-apa dibikin positif, jadi Ya. semuanya juga gejala pasti akan menghilang Ya, sendiri. ya. Gitu. Kalau dibikin Stres. iya stres malah jadi negatif semuanya, jadi semua gejala malah muncul. Muncul. Jadi Oh, memang iya, iya, iya. hidup sehat tuh nomor satu adalah bahagia dan berpikir positif itu tadi. betul. Iya. Nah, jadi para wanita, para perempuan ini saat menjalani menopause dengan hati yang gembira, sukacita, tetap memberikan sumbangannya, kegiatannya kepada sesama, memberikan yang terbaik untuk keluarga dan dijalani dengan bahagia. Tadi Iya. tips-tipsnya itu pasti akan tetap aktif dan produktif. Iya, Nah, itu betul. tema kita hari ini. Tips sehat. Terima kasih sekali Dr. Robi dari Lab Cito. Wah, Bu Tia luar biasa waktunya. Matur nuwun, terima kasih Mbak Mia. Iya, sama-sama. Ya, dan buat Anda para follower @tia_Hendy dan @Labcito, terima kasih banyak untuk kebersamaan Anda. Saya bacakan yang beruntung hari ini Rahel.ana79 dan Nur Hasana ya. Setelah ini DM ke @Labcito. Terima kasih banyak. Selamat siang.